Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti hari ini menjalani sidang dakwaan kasus pencemaran nama baik. Jaksa mendakwa Haris dan Fathia kelabui masyarakat dengan informasi bohong secara digital terkait Menko Luhut Binsar Panjaitan. Sudah betul seperti ini. Ya, saya tanya jawaban saudara, bukan saya suruh saudara membaca di sini. Nama saudara siapa? Haris Azhar. Lahir di mana? Saya minta saudara serius, ya. Kita tidak main-main di sini. Sudah saya tanyakan saudara lahir di mana, tempat lahir di mana saudara? Nah, tadi majelis cuma tanya lahir di mana. Menurut ibu bapak saya lahir di rumah sakit. Sekarang kalau di mananya itu, Maksud saya saudara lahir di Jakarta, Surabaya, di Semilon. dokumennya jaksa sudah ditulis. Ya sudah cukup. Tempat lahir. Cukup. Maksudnya kota lahir di mana, di Jakarta. Ya cukup. Saudara lahir tanggal bulan tahun berapa? Nah, 10 Juli 1975. Jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Di rumah. Alamatnya tempat tinggal sekarang. Saudara tinggal di mana? di rumah. Bapak tanya alamatnya kan? Jalan Bawah 1, nomor 4, Rawamangun. Agama saudara? Islam, Pekerjaan saudara? pengacara. Ya baik. Saudara, ya sudah benar ya, sesuai dengan identitas saudara di sini. Saudara dalam perkara ini didampingi penasihat hukum. Ya, Sudah ada surat penasihat hukum yang saudara ingin? ada. Meski sempat berdebat dengan hakim, jaksa penuntut umum melanjutkan dakwaan Direktur Lokataru Haris Azhar dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Haris didakwa bersama Fathia Maulidianti menyebarkan informasi elektronik dengan dakwaan pencemaran nama baik. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin pagi merupakan tindak lanjut pelaporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Jaksa penuntut umum menilai dialog Haris Azhar dan Fathia di YouTube merupakan tindak pidana pencemaran nama baik karena tidak meminta konfirmasi Luhut dalam videonya. Bahwa terdakwa Haris Azhar bersama-sama saksi Fathia Maulidianti dituntut dalam berkas terpisah pada hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di kantor Hak Asasi ID yang terletak di Jalan Balai Pustaka 1 nomor 14 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang dengan menunjuk suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut dan seterusnya. Perbuatan terdakwa Haris Azhar sebagaimana tersebut di atas adalah tindak pidana yang diancam pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Tidak hanya Haris Azhar, Pengadilan Jakarta Timur juga menggelar sidang koordinator kontras Fathia Maulidianti. Fathia didakwa bersama Faris dalam perkara pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Penasihat hukum terdakwa Fathia Maulidianti sempat memprotes pemisahan berkas perkara antara Haris dan Fathia. Penasihat
Dalam persidangan perdana, terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengaku bingung dengan dakwaan jaksa. Apa yang akan menjadi nota keberatan Haris Azhar dan Fathia dalam kasus pencemaran nama baik Menko Luhut? Kita bahas bersama penasihat hukum Haris dan Fathia, ada Julius Ibrani, dan juga sudah bergabung penasihat hukum Luhut Binsar Panjaitan, Junifer Girsang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Priska. Priska, Salam selamat malam sehat untuk kita semua. Yes. Selamat malam. Julius, salam Saya sehat ke juga. Bung Julius dulu. Tadi sempat berdebat Bung Haris Azhar dengan hakim. Tidakkah klien Anda takut gitu dianggap menghina persidangan? Dan bagaimana Anda memandang dakwaan dari jaksa penuntut umum? Justru dakwaan jaksa lah yang kita anggap menghina persidangan karena dibuat secara tidak teratur gitu ya. Tidak jelas juga menguraikan di titik mana perbuatan bohong itu dimaksudkan. Jadi di situ titik tolak pertama Haris Azhar dan juga Fathia ketika kami mempertanyakan jadi titik mana tuduhan pasal-pasal yang dianggap bohong itu, yang dianggap mencemarkan itu di bagian mananya. Makanya kalau kita lihat struktur dakwaan bahkan sampai mengutip kolom komentar di YouTube secara sembarangan seperti itu kan, ini artinya dia mencoba mengaburkan konteks yang nyata dari riset yang dilakukan oleh 9 lembaga masyarakat sipil, dan itu sejatinya makna yang tunggal dalam diskusi antara Haris Azhar dengan Fathia. Jadi ketidaksepakatan dari klien kami Haris Azhar dan Fathia bertitik tolak pada substansi itu. Priska. Substansi itu dianggap menghina tanda kutip pengadilan, Bung Junifer. Bagaimana Anda melihatnya? Dan apakah dakwaan sudah tepat kalau menurut Anda? Ya, sebenarnya saya tidak banyak komentar ya karena ini sudah proses di persidangan. Namun tentu rekan-rekan saya para advokat memahami makna dari surat dakwaan. Surat dakwaan itu diatur di dalam pasal 143 KUHP. Di sana memuat material dan formil. Nah tentunya rekan-rekan saya pengacara nanti kalau ada keberatan terhadap surat dakwaan, tentu mereka mempersiapkan keberatan tersebut karena diatur secara tegas di dalam pasal 143. Nah oleh karenanya sekali lagi karena ini adalah wewenang dari kejaksaan, tentu nanti kita cermatin makna ataupun materi dari keberatan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya nanti sebagai advokat pengacara daripada Haris Azhar maupun Fathia. Bung Julius melihatnya dakwaan ini kabur atau obskur libel ini di poin-poin mana saja detailnya soal pasal yang didakwakan? Kalau detail nanti akan kami sampaikan ke dalam eksepsi, tetapi jangan lupa ya dalam pasal 155 KUHP ada kata kunci yang dimandatkan bahwa terdakwa harus benar-benar mengerti. Nah, pertanyaan dari kami dan juga dari Haris Azhar dan Fathia tadi cukup sederhana. Tolong di point out saja, ditegaskan unsur-unsur pasal yang Anda anggap itu dipenuhi dari peristiwa, fakta, dan bukti di dalam surat dakwaan. Tapi itu pun tidak bisa dijawab. Menjawabnya juga tidak nyambung gitu. Hanya mengatakan sudah kami buat secara tertulis, tentu dapat dibaca di situ. Nah ini kan ini yang jadi penolakan kami bahwa karena justru kabur di bagian apa, mulai dari titik kebohongannya di mana, apakah di datanya, apakah di ucapannya, apakah di kolom komentar YouTube yang bukan merupakan Haris Azhar dan Fathia, atau di bagian mana? Pertanyaan kami sederhana dan itu tidak bisa dijawab oleh jaksa penuntut umum sedemikian banyak jumlahnya. Nah itu yang kami anggap tidak jelas dan tidak mampu memenuhi pasal 155 KUHP yang harus membuat terdakwa itu benar-benar mengerti, sehingga terdakwa juga mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh hakim, terdakwa juga mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga betul-betul didapatkan kebenaran material. Tujuannya kan itu persidangan ini, bukan soal ngeles sana sini, tapi mana yang menjadi kebenaran material sesungguhnya. Dan itu harus dimulai dengan
pemahaman dari si terdakwa terhadap apa yang didakwakan. Gitu, Priska. Nah, untuk unsur-unsur pidananya, selain tadi unsur-unsur pasal yang dipermasalahkan, apakah Anda menganggap pasal yang didakwakan pasal karet? Oh jelas, kami dari awal membuktikan kalau ini kaitannya dengan ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh klien kami bersama 9 lembaga masyarakat sipil, maka yang kami tunggu data tandingan. Tetapi ketika dia hanya berkutat pada istilah kata per kata, lalu pengantar di dalam cerita YouTube yang justru substansinya adalah riset tadi, dan dibuktikan dengan penggunaan Undang-Undang ITE, kami semakin mendapatkan bukti bahwa ini faktanya SKB tentang implementasi Undang-Undang ITE pun tidak dijalankan. Pada poin apa? Pada poin basis diskusi berupa kajian singkat yang tadi kami maksudkan sebagai konteks dasar, konteks asli dari diskusi antara Haris dan Fathia. Bung Junifer, Anda melihat jugakah ini adalah potensi ada celah menggunakan pasal karet dalam dakwaan? Apakah pihak Anda melihat demikian penggunaan Undang-Undang ITE dalam kasus ini? Ya, menurut saya sih pasalnya kan sudah jelas, pasal 27 ya ITE, kemudian juga Undang-Undang 1946 berita bohong, kemudian 310, 311. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan rekan saya tadi, Julius Ibrani, inilah fungsi dari pengadilan. Di pengadilan lah nanti, di proses inilah kita buktikan apakah bukti yang disampaikan oleh terdakwa itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian kami juga sudah menyerahkan bukti-bukti mengenai fitnah pencemaran berita bohong tersebut di dalam berkas. Pak Luhut menyampaikannya itu langsung kepada penyidik dengan dokumen-dokumen membantah pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh rekan Haris Azhar maupun Fathia. Nah, oleh karenanya dengan segala hormat, dengan proses yang sudah berjalan di pengadilan, sebaiknya memang kita uji nanti di pengadilan karena ini sedang terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, dengan demikian juga kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, artinya tidak ada lagi menghakimi seseorang tanpa ada bukti material. Tadi rekan saya menyatakan harus ada bukti material. Nah, oleh karenanya memang pidana itu jelas harus pembuktiannya material. Nah, itulah saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan menanyakan kepada saya, kalau Pak Luhut itu diperiksa dan diminta datang, dia akan datang menghormati dan menghadiri proses persidangan ini. Oke, Pak Luhut bahkan akan datang di persidangan siap untuk dimintai keterangan. Ya, Bung Julius, ya. bagaimana di proses pembuktian material ini untuk menemukan kebenaran material apa yang sudah disiapkan? Kalau dianggap tadi dakwaannya kabur begitu, apa amunisi yang disiapkan oleh pihak Anda, singkat saja? Ya, pasti kami merujuk pada dokumen data dan bukti ya yang menjadi basis dari kajian singkat teman-teman masyarakat sipil. Dan itu yang menjadi bahan riset untuk diskusi antara Haris dan Fathia. Kami juga justru menambahkan atau mendapatkan tambahan-tambahan bukti dari yang diajukan oleh Pak Luhut melalui kuasa hukumnya pada saat pemeriksaan di kepolisian Polda Metro Jaya ketika itu. Dan ini menjadi satu pembanding yang justru inline dengan apa yang kami sampaikan di dalam hasil riset itu. Nah, tentu kami akan terus merujuk pada data-data itu. Dari awal kami katakan tidak akan pergi, klien kami tidak akan lari dari proses. Justru proses ini juga menjadi bagian dari exercise terhadap kebebasan sipil, exercise terhadap kontrol masyarakat sipil kepada instansi negara atau pejabat negara, utamanya yang memiliki peran signifikan di negeri ini. Gitu. Bukti terus digelar di persidangan. Terima kasih atas waktunya Bung Julius Ibrani, penasihat hukum Haris dan Fathia. Terima kasih juga Bung Junifer Girsang, penasihat hukum Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam.